Assalamualaikum, sampurasun, Waalaikumsalam. wilujeng enjing, wargi Jabar Sampurasun. dan seluruh warganet dimanapun berada, tetap semangat, memiliki Masih semangat, Pak. harapan, melangkah demi masa depan. Amin. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh aspirasi warga yang terdampak dari penutupan tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan saya paham Anda marah karena pekerjaannya ditutup. Dan saya melakukan penutupan itu demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, sabar cuy, nanti kita akan lanjutkan video ini. Pertama, hai. Welcome back to my channel, sehat-sehat ya cuy. Dan seperti dugaan gua, pasti KDM tidak berhenti, pasti dia akan melihat. Dan juga ini bisa jadi jawaban ketika kemarin kita sempat nonton, nanti akan gue coba putar lagi supaya teman-teman nyambung nih, bahwa kemarin tuh ada dari perwakilan, termasuk yang teriak demo-demo itu datang ke Lembur Pakuan untuk mengadukan nasibnya. Itu juga mungkin salah satu yang menambah KDM untuk memikirkan orang-orang yang terdampak. Jadi tenang aja. Karena ini kadang melihat dulu. Dia tidak langsung bereaksi. Kadang dia lihat dulu. Dia pelajari dulu. Begitupun ketika dia suka ngasih orang di pinggir jalan. Itu dia kadang suka ngetes. Ngetes kejujuran. Bahkan seringkali dia juga ngetes langsung dikasih uang yang besar. Apakah uang itu akan digunakan sesuai amanatnya atau tidak. Ketika tidak dia pasti marah besar. Ini adalah karakter. Jadi kita harus bisa mengenali nih. Jangan di awal langsung minta sama dia, tapi tunjukkan, perlihatkan apa sih yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya teriak-teriak, tapi perlihatkan kondisinya. Seperti jalan itu kan diperlihatkan kondisi jalannya. Dia bisa melihat dan bisa merasakan seperti apa. Jadi jangan ujuk-ujuk ketemu KDM, wah pokoknya saya minta uang yang gede tapi. Kalau sedikit gak mau, wah itu gak bakalan. Tapi ketika tidak minta, bahkan uang yang diberikan jauh dari apa yang dia ekspektasikan. Itu KDM. Nah untuk mengingat, nah ini sebelum itu ada kok videonya yang warga tuh datang. Jadi ini buat reminder ke teman-teman sebelum kita lanjutkan apa yang akan diberikan oleh KDM kepada masyarakat Parung Panjang, karena pasti ada sesuatu yang pasti diberikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya sebelumnya. Selfie dari warga Lebakwangi Girang, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ini saya Yang sama terdampak. ibu-ibu, rombongan ibu-ibu datang langsung ke sini ke posko pengaduan, ingin mengadukan bahwa benar kita semua itu terkena dampak dari Termasuk ada Asep Fadlan di sana. kemarin. Bapak sampai nginep di sini ya, jauh-jauh dari Cigudeg pengen ketemu Bapak. Saya nginep dari kemarin tuh. Ini saya berserta rombongan, ini ibu-ibu nih yang jualan, terus saya juga bawa anak yatim piatu. Ini saya bawa anak yatim piatu yang diurus sama uannya sampai dia nggak bisa sekolah ya, uannya usahanya ditambang ya sama punya warung, sekarang PT ditutup jadi terkena dampak dia nggak bisa sekolah, bahkan anaknya juga ada yang nggak sekolah. Ya. Kalau dari awal seperti ini pendekatannya, KDM pasti mau dengarkan. Tapi kalau pendekatan dengan teriak-teriak, Pak Deddy Mulyadi udah pernah kok menyampaikan, dia semakin ditantang, semakin menteng-teng dia. Apa di bahasanya kurang lebih gitu deh. Semakin ditantang dia akan semakin keras. Ya. Harus dilakukan pendekatan-pendekatan yang humanis. Seperti dia melakukan pendekatan ke masyarakat, kan dia seorang gubernur yang humanis menurut gue. Yang selalu bisa menempatkan dirinya dan selalu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Gak usah berlebihan, gak usah kepintaran. Karena ada juga video yang sempat mampir di gue, KDM itu mengadu orang miskin yang biasa dengan ada satu sosok anak muda yang wah ngomongnya berbelit karena merasa dirinya pintar. Kalau pengen pintar-pintaran, wah gue aja salut, respect sama KDM karena isi kepalanya luar biasa, ide-idenya tuh ngalir deras dan itu rasional semua dan logika. Jadi jangan adu kepintaran dengan KDM, tapi datanglah sebagai manusia yang biasa, yang humanis biasa saja. Tidak perlu yang saya ini. Itu tidak akan dilirik oleh KDM. Dia perlu orang, kalau memang pintar, gunakan kepintaranmu dengan adab-adab dan etika yang pantas berbicara dengan orang lain. Ketika lo berlebihan, gak akan disikapi. Dan ini terbukti. Asep Fadlan kemarin keluar-keluar, gak ada. Begitu dia datang ke sana mengadu, ini mungkin salah satu pemicu akhirnya gubernur angkat bicara. Nah, sekarang kita dengarkan full videonya apa sih yang disampaikan oleh gubernur kita,
Let's go. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, Itu kayak bagi perempuan jabat ya, dan cuy. seluruh warganet dimanapun berada, tetap semangat, memiliki harapan, melangkah demi masa depan. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh aspirasi warga yang terdampak dari penutupan tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan saya paham Anda marah karena pekerjaannya ditutup. Dan saya melakukan penutupan itu demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Dia paham dan melihat dan merasakan sebenarnya. Tapi ngelihat ada nggak pendekatan sisi humanis yang datang dari masyarakat yang yang terdampak gitu kan? Yang kadang kan mereka teriak-teriak, ngata-ngatain, menghina dan lain sebagainya. Ya dia malah diam lah KDM-nya, tidak bereaksi yang seperti itu. Coba kalau pendekatan yang humanis, ceritakan apa sih kondisi sebenarnya, tunjukkan dengan cara-cara yang beradab beretika, dia pasti akan langsung melihat. Jadi nggak perlu berlarut seperti ini. Dan seluruh kegelisahan itu kami sudah mempertimbangkannya. Walaupun sebenarnya perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap para pegawainya yang diakibatkan dari berhentinya produksi. Sebenarnya seperti itu. Betul, gue setuju dan kalian harusnya setuju juga. Bahwa perusahaan itu harusnya bertanggung jawab terhadap orang yang diberhentikan. Karena keputusan untuk tetap operasional itu kan tetap ujungnya ada di perusahaan. Gak mungkin supir tiba-tiba ngangkut barang sendiri tanpa ada delivery order, DO keluar gitu kan, barang keluar kan gak mungkin. Pasti ada operasional perusahaan yang berjalan. Dan itu tetap melanggar peraturan yang telah ditetapkan bahwa kalau operasional transportasi itu boleh hanya malam hari pada saat itu setelah jalan itu diperbaiki. Tapi kan itu tidak dipatuhi. Berarti ada keterlibatan dari perusahaan. Dan perusahaan harusnya juga ikut bertanggung jawab. Yang terjadi ini tidak. Perusahaan tidak bertanggung jawab, ujung-ujungnya ke Pak Deddy. Kalau kalangan pabrik itu yang terjadi. Tetapi saya mengabaikan lah tanggung jawab perusahaan itu. Saya nggak ada masalah dengan itu. Saya akan fokus pada bahwa ini ada warga saya yang terdampak karena penutupan tambang sehingga kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan kehilangan kehidupan. Untuk itu, saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan dua opsi. Opsi yang pertama adalah memberikan bantuan selama penutupan per bulan 2-3 juta. Opsi pertama, diberikan bantuan sebesar 2-3 juta. Mungkin nanti dilihat lagi ya, mana sih yang kira-kira mendapatkan 3 juta. Atau diantara, dipukul rata nanti diantara 2-3 juta tadi. Bahasanya beliau, ini kita perlu tafsirkan lebih hati-hati nih. Jangan buru-buru menafsirkan, oh ada yang 2 dan 3. Karena bisa jadi mungkin di tengahnya dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah adanya kepedulian dari KDM sebagai pemimpin Jawa Barat. Jadi jangan tergesa-gesa ketika Anda menilai KDM. Ini kita harus sebagai masyarakat Jawa Barat juga mulai harus mengenali karakter kepemimpinan beliau. Jangan tergesa-gesa, tunggu dulu. Karena apa yang dimaksud KDM kadang kita sulit untuk mencerna. Dan itu banyak terbukti ketika terjadi kasus Perelek itu banyak orang yang salah mengartikan itu semua. Sampai TV, sampai anggota DPR dan lain sebagainya mengomentari itu dan ternyata itu sama sekali melenceng dari apa yang dimaksud oleh KDM. Per karyawan atau per kepala keluarga. Nanti lagi kita hitung. Per karyawan. Jadi per bulan. Per 2 bulan. sampai 3 juta per karyawan atau per kepala keluarga. Nanti skemanya lagi kita buatkan. Oh, sabar. Sehingga kebutuhan berasnya, kebutuhan anak sekolahnya tetap terpenuhi. Yang kedua adalah menyiapkan pekerjaan bagi mereka yang bekerja di sektor tambang, menjadi kuli belah batu, kuli mikul, operator beko. Untuk satu menjadi tenaga kebersihan di Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Karena kami memerlukan tenaga kebersihan jalan. Misalnya jalan di sepanjang Parung Panjang, nanti tenaga kebersihannya kami akan rekrut dari karyawan yang terdampak dari penutupan tambang dengan gaji UMK, upah minimum kabupaten. Yang kedua, kami menyiapkan juga untuk tenaga-tenaga sopir. Karena kami memerlukan rekrutmen tenaga sopir untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor PU, PSDA, kegiatan di lingkungan hidup, dan yang lainnya. Karena kami membeli mobil dengan jumlah yang banyak pada saat ini, mobil-mobil truk. Kemudian ketiga adalah operator alat berat. Kami juga hari ini membeli alat berat dengan jumlah yang banyak untuk sektor PU dan PSDA. Dan kemudian yang berikutnya juga dilatih menjadi tenaga pemadam kebakaran.
karena kami hari ini memerlukan tenaga-tenaga untuk pemadam kebakaran yang disebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Mohon sabar, dalam seminggu ini kami akan segera bergerak untuk melakukan realisasi terhadap apa yang menjadi kebutuhan. Salam untuk semuanya. Ya, boleh ngambek terus, saya nggak apa-apa. Dibenci, dimarahi oleh warga, saya nggak ada masalah. Yang penting saya berguna bagi kepentingan orang banyak. Hatur nuhun. Masya Allah. Itulah, jadi kita harus banyak belajar sih. Ya, pertama pelajari karakternya, belajar tentang kesabarannya beliau menghadapi cibiran, hinaan dan lain sebagainya. Tetap santai, tetap menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Jadi dia yang gue bilang, dia selalu bisa menempatkan dirinya kapan dia bercanda, kapan dia berbahasa tanda petik kasar dengan orang, karena memang itulah bahasa keseharian ya, kalau suka aing-aing. Dan ini kalau nggak bisa mencermati dengan benar pasti akan melenceng. Jadi untungnya masih banyak orang-orang Jabar juga yang pintar mengartikan apa maksud KDM dan juga tidak tergesa-gesa terhadap program-programnya KDM. Jadi ada 2 opsi ternyata yang sudah dipikirkan. Jadi siap-siap tuh. Ada opsi pertama, akan diberikan 2-3 juta. Mungkin nanti penilaiannya mungkin ada yang single parent kali ya, yang akhirnya harus mendapatkan lebih dari yang masih bisa bekerja mungkin. Gak tahu deh, pokoknya pastinya akan ada kriteria-kriteria tersebut. Dan itu per bulan loh. Lumayan loh, dapat bantuan dari pemerintah. Gak ngapa-ngapain kan ya? Enak dong, 3 juta ngapa-ngapain. Dan opsi yang kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan. Nah, ini juga harus diawasi nih teman-teman. Kita tahu nih, budaya kita nih, ada aja nanti orang yang mengatasnamakan perwakilan KDM mungkin dan sebagainya, akhirnya mintain duit kepada calon-calon pekerja. Karena pasti prioritasnya adalah orang-orang yang ada di daerah tersebut kan, yang terdampak kepada penutupan tambang. Nah, ini harus diawasi nih. Kalau nggak ada pengawasan, jangan sampai terjadi, karena udah banyak kasus contohnya yang digusur, yang dapat duit siapa? Yang digusur nggak dapat duit, yang dapatnya yang orasi, teriak-teriak LSM, diambil duitnya. Yang digusur malah nggak dapat uang sama sekali. Nah, termasuk masalah pekerjaan ini juga riskan. Ini juga harus diawasi bersama supaya tidak menjadi permasalahan baru lagi untuk KDM. KDM udah berbaik hati memikirkan hal ini untuk masyarakat. Ini langkah yang luar biasa ya. Dan gue, kadang-kadang ikut deg-degan. Cuman gue nggak berani untuk tergesa-gesa. Karena gue tahu, gue kayaknya udah mulai mempelajari karakter dan cara kerjanya KDM itu. Dia mengeluarkan kebijakan yang pasti akan memancing kontroversi. Tapi dengan kontroversi itu, positifnya adalah beritanya akan cepat sampai ke masyarakat. Terus kedua, kontroversi itu biasanya akan terus dijalani oleh KDM. Jadi dia tidak lepas tangan gitu kan. Dia terus mengawal, dan plot twist yang selalu diberikan itu memang ngagetin ya. Dia selalu memberikan plot twist, ternyata dia masih memikirkan. Kayak sekarang ini kan, plot twistnya kita berpikir bahwa mungkin teman-teman masih banyak yang berpikir, ya udah tutup aja dah, tutup deh, biarin deh tuh, karena yang udah mengakibatkan korban jiwa segala macam, udah tutup. Padahal tetap ada orang-orang yang dikorbankan di sana gitu kan. Seperti tadi ada perwakilan Citeteh yang datang, dan itu bisa dibilang sebagai korban juga terhadap dari kebijakan KDM ya. Dan KDM akhirnya memberikan solusi ini dan sedang digodok nih, sedang dibicarakan. Jadi sabar. Ketika KDM sudah berani berbicara depan media sosial ini, pasti dia akan tuntaskan dan pasti dia akan lunasi, dan dia pasti akan tepati. Jadi sabar saja. Jadi KDM ini bukan model politikus-politikus yang janji lalu tiba-tiba janjinya menguap ya. Tenang aja. Kita warga Jawa Barat percaya 100% bahwa ini benar-benar akan terjadi. Dan menariknya, ini banyak juga sih komentar dari netizen ya. Sini gue coba tampilkan. Ini adalah komentar yang ada dalam video KDM tadi tuh yang barusan. Sini ada juga. Saya aja korban tambang Sumedang 7 bulan lontang lantung, suami gak ada pemasukan pak. Sumedang nih. Tapi buat apa marah, mending doa biar dapat rezeki yang lebih baik. Anak saya 5 pak, tapi saya yakin rezeki anak saya selalu ada. Ini keren, ini banyak juga yang balas. Ini salah satu
yang terdampak ya, tapi di Sumedang. Kemudian dilihat juga sama KDM. Mudah-mudahan kita nggak tahu ya. Kita tinggal berharap. Kecewa saya Pak, saya kuli ganjur, kuli nyikup, nggak dipikirkan. Saya bukan karyawan, emang kami bukan rakyat Bapak, kami juga punya kuliah. Ini kalau udah gini nih banyak nih bermunculan orang-orang yang seperti ini gitu kan. Yang dulu sebenarnya ini menjadi hal biasa karena nggak ada yang berani meminta, karena yang terdahulu kan nggak kelihatan tuh kerjaan. Giliran gubernur aing, semua permasalahan ekonomi keluarga ditumpahkan, masalah apapun tumpahnya ke gubernur. Nggak gitu juga sih, nggak gitu juga. Ya kita kan masih punya akal, pikiran, tenaga gitu, masih bisa kerja, kecuali udah mepet banget gitu kan. Ini apa nih? M. Amin Hasibuan. Ini baru namanya pemimpin. Bersyukurlah warga Jabar, apapun ceritanya, kalian lindungin dan kalian jaga KDM. Salam dari Sumut, Sumatera Utara. Sepertinya kepiting nih, Kopassus. Ya. Ini dari Sumut aja menyampaikan kekagumannya. Jadi KDM ini udah banyak yang mengagumi, tidak hanya di Sumut ya. Siapa yang nontonnya hari Sabtu? Saya. Ini hari Sabtu. Bapak mah tak adil, anu ditutup mah anu elanggal. Pan anu teenggal mah mayar pajak Bapak. Bapak tak adil yang ditutup mah anu. Nggak ngerti gue. Elanggal tuh apa ya? Angin segar buat para pekerja tambang, semoga berkah. Dan satu lagi Pak, tolong itu diutamain warga setempat dulu biar warga situ merasa dimuliakan. Ini gue yakin juga arahnya Pak Cikadem akan ke arah ke sana. Cuma kembali lagi masyarakatnya juga harus memonitor. Jangan sampai nanti ada warga lain, warga dari Jakarta lamar ke situ. Gitu kan. Terus yang kedua, jangan nanti sampai muncul oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan. Gitu. Jadi ini peran kita semua. Gue rasa sih pasti prioritasnya adalah warga sana. Karena tadi yang dibahas adalah korban yang terdampak penutupan tambang. Dan Pak Gubernur memberikan dua opsi. Ada opsi yang dipikirkan adalah pemberian itu ya. Terus opsi kedua juga akan memberikan lapangan pekerjaan. Dan pekerjaannya mungkin nggak hanya di situ. Karena kan tadi ada penempatan kebutuhan untuk di Jawa Barat. Jadi tidak hanya kerja di daerah situ. Jangan nanti warga situ juga saya maunya kerjanya di sini. Nggak mau jauh-jauh dari rumah. Ya nggak bisa. Ini kan udah ada tawaran pekerjaan. Jadi harus mengerti gitu loh. Jangan cuma maunya saja yang harus dituruti. Karena jumlah pekerjaannya juga yang membutuhkan juga mungkin di paru-parunya juga terbatas. Kasih kerjaan aja Pak biar berkesinambungan. Ini gue juga setuju sih. Ini kan kasih kerjaan. Jadi ada dua opsi ya. Kalau bicara dua opsi kan bisa jadi cuma salah satu opsi yang diambil. Atau mungkin dua-duanya juga bisa juga diambil gitu kan. Jadi yang terbaik lah buat KDM ya. Kita doakan yang terbaik buat KDM. Karena dengan adanya informasi seperti ini kan bikin tenang kita semua. Bikin bangga. Selain bikin tenang, bikin bangga. Gue sih bangganya luar biasa. Melihat video ini adalah suatu keberuntungan gue hidup di tahun ini. Bisa lihat KDM dan bisa melihat kebijakan-kebijakan yang benar-benar memikirkan rakyat. Kalaupun kebijakannya mungkin tidak sempurna, terlambat dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Beliau bukan malaikat, beliau punya mata cuma dua, nggak bisa melihat semua. Termasuk tadi ada yang komen kan, wah nggak adil, saya nggak dipikirkan dan lain sebagainya. Beliau ini matanya dua, tangannya dua, kakinya dua sama dengan kita. Apakah orang yang komplain itu tahu kalau di daerah lain juga ada yang kelaparan, ada yang meninggal? Kan nggak juga. Jadi bersabar. Jadi KDM itu bergerak seperti memang digerakkan sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabar. Kalau belum rezekinya, ya sabar dan tetap ikhtiar. Bisa jadi rezekinya datang bukan dari KDM, tapi karena kita ikhtiar. Jadi jangan semuanya permasalahan hidup ini kita lemparkan ke KDM. Itu nggak adil juga. Malas kerja, malas cari kerja, memilih pekerjaan,
terus kita maunya harus KDM yang nolong. Nggak begitu konsepnya cuy. Walau tidak sih, sampai ketemu di video yang lainnya. Sehat ya buat semua. Is a wrap. Bungkus.